Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salman Al-Farisi dengan NIM 2410600570. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode pipeline.py. Nah, di sini uh, di saya akan membagi di sini kita akan membedah uh, isi dari pipeline.py. Yang pertama, di pipeline.py dia memiliki yang namanya struktur shader. Nah, struktur sabar. Nah, struktur shader itu yang ini. Nah, bagian ini berada di awal kode. Shader adalah program kecil yang berjalan langsung di kartu grafis GPU. Nah, kemudian di dalam struktur shader ada beberapa bagian, yaitu vertex shader. Yang ini vertex shader ini menangani posisi titik. Di sini terdapat variabel pose atau posisi, variabel color atau warna, dan MVP atau transformasi. Ini sampai di sini. Nah, kemudian fragment shader atau menangani pewarnaan pixel. Dia itu dari baris ke 27 sampai baris ke 36. Di sini fragment shadernya. Fragment shader itu menangani pewarnaan pixel. Ia menerima vertex color dari vertex shader dan mengeluarkannya sebagai frag color. Kemudian fungsi compile shader yang ini, fungsi compile shadernya dia ini berfungsi sebagai proses mengubah teks string shader menjadi program yang bisa dijalankan di GPU, yang bisa dijalankan oleh GPU. Setelah itu pengaturan data, vertex data, FEO dan VBO. Nah, bagian ini adalah cara kita mengirimkan data dari CPU atau RAM ke memori GPU agar bisa digambar dengan cepat. Vertex dalam pengaturan data ada vertex data yang seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, vertex data ini adalah array NumPy yang berisi ini, yang berisi koordinat X, Y, Z dan warna RGB. Jadi dia ini di bagian pewarnaannya. Pewarnaan di titik segitiga. Kemudian VBO, ini VBO, ini vertex buffer object, yaitu wadah memori di GPU, wadah memori di GPU untuk menyimpan data angka-angka yang di atas tadi, yang ini tadi, seperti itu. Kemudian FAO, FAO ini adalah vertex array object. FAO, vertex array object. Ini dia ini berfungsi untuk mengingat bagaimana format data tersebut dibaca. Format data yang di atas tadi bisa dibaca seperti itu. Nah, ini kerja dari FAO. Kemudian point atribut. Point atribut ini berfungsi sebagai, point atributnya ada di sini. Ini. Nah, dia ini berfungsi sebagai memberitahu OpenGL bahwa tiga angka pertama adalah posisi indeks 0 dan tiga angka berikutnya adalah posisi indeks 1.
seperti itu. Kemudian matriks MVP, ini matriks MVP. Di sini matriks MVP ini digunakan untuk mengatur posisi kamera dan proyeksi. Dan membuat matriks identitas 4x4 menggunakan NumPy, uniform location, atau mencari alamat variabel MVP yang ada di dalam shader. Kemudian mengirim nilai matriks dari Python ke shader menggunakan GlueUniform matrix. Di sini ini GlueUniform matrix. Dia ini bertugas untuk mengirimkan nilai matriks dari Python ke shader. Kemudian ada main loop yang berjalan terus-menerus sehingga jendela ditutup. Di sini di dalamnya ada event handling, yaitu untuk mengecek apakah pengguna menekan tombol X atau keluar dari aplikasi. Kemudian rendering atau baris 88 rendering. Di sini ada menghapus layar atau membersihkan kanvas, memberitahu GPU untuk menggunakan data segitiga. Nah, coba kita jalankan kodenya. Sabar, masih loading. Wipe. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini RGB, warna RGB-nya ada merah, bright, red, green, blue, seperti itu. Nah, kita lanjutkan di light shadow. Seperti itu penjelasan dari pipeline-nya. Sekarang di light shadow, di light shadow ini dia memiliki struktur, objek, dan lingkungan. Ini di bagian awal dari kode. Bagian ini digunakan untuk memuat aset dan mengatur dunia 3 dimensi sebelum aplikasi mulai merender. Nah, jadi dia ini berbeda dari yang pipeline tadi menggunakan 2 dimensi, sedangkan yang ini menggunakan 3 dimensi. Seperti itu. Jadi di sini pengaturan kamera dan render itu ada di sini. Nah, dia ini mengatur kamera dan render. Berfungsi untuk inisialisasi mesin, render dengan latar belakang hitam dan menempatkan kamera di posisi koordinat Z sama dengan 4. Kemudian sistem pergerakan atau membuat move main rig yang ditambahkan ke scan, memungkinkan kamera untuk digerakkan secara interaktif. Kemudian objek langit. Di sini dia membuat bola raksasa radius dengan radius 50 dan menempelkan tekstur bumi atau langit. Seperti itu. Kemudian objek lantai rumput. Di sini dia membuat objek lantai rumput. Dari kode ini dia membuat bidang datar 100x100 dengan tekstur rumput yang diulang sebanyak 50 kali. Kenapa 50 kali?
agar terlihat seperti padang rumput yang sangat luas begitu. Seperti itu. Kemudian objek bola tengah. Objek bola tengah ini dia menambahkan sebuah bola atau sphere geometri. Yang ini sphere geometri di tengah-tengah pada ketinggian y sama dengan 1 dengan tekstur grid. Seperti itu. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Nah, ini bola yang tadi, yang seperti yang dijelaskan di kodenya. Ini rumput ya, lantai rumputnya. Lantai rumputnya, dan ini langitnya. Langitnya terlihat terang dan ada warna putihnya. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.